Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sukmawati Manikari dengan NIM 2301090062, kelas C semester 6, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Nah, dengan soal tersebut, pilihlah 3 metode yang paling menarik. Salah satu metode itu menurut saya dan sebutkan alasan mengapa memilih metode tersebut dan jelaskan menurut saya perspektif peran guru pada abad ke-21. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Di sini saya berperan sebagai guru. Saya akan menerapkan 3 metode pembelajaran, yaitu metode yang pertama, ceramah, dan metode yang kedua, diskusi, dan metode yang ketiga, active learning. Nah, metode yang pertama itu ceramah. Baik, alasan saya memilih metode ceramah ini karena metode ceramah ini sangat efektif untuk menyampaikan informasi dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. Guru bisa menjelaskan konsep dasar secara terstruktur sehingga siswa memiliki pemahaman awal yang sama. Selain itu, metode ini juga cocok untuk materi yang bersifat teoritis. Nah, dengan metode ceramah tersebut, di sini saya mengambil salah satu contoh materi, temanya itu perubahan sosial budaya dalam sejarah di kehidupan masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu perubahan sosial budaya adalah proses perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu, baik dalam hubungan sosial maupun dalam nilai, norma, dan kebudayaan yang dianut. Nah, perubahan ini bersifat terus-menerus dan dapat berlangsung secara lambat atau evolusi maupun cepat atau revolusi. Nah, tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Dalam sejarah kehidupan masyarakat, perubahan sosial budaya dipengaruhi oleh faktor internal, contohnya seperti pertambahan penduduk, penemuan baru, dan konflik sosial, serta faktor eksternal seperti pengaruh budaya asing, perubahan lingkungan alam, dan peperangan. Oke, baik. Nah, dari singkat materi yang sudah dijelaskan, perubahan sosial budaya dalam sejarah di kehidupan masyarakat. Nah, ada yang tahu perubahan secara lambat atau evolusi itu seperti apa? Mungkin teman-teman bisa jelaskan. Oke, baik. Nah, pertanyaan yang berikut, mungkin dari teman-teman ada yang tahu konflik sosial itu seperti apa? Oke, baik. Baik. Dari singkat materi yang sudah dijelaskan, mungkin teman-teman bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan materi tersebut. Oke, baik. Tidak ada. Di sini Ibu akan menyimpulkan perubahan sosial budaya dalam sejarah kehidupan masyarakat merupakan proses yang terus berlangsung dari waktu ke waktu sebagai akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh dari dalam maupun luar masyarakat. Perubahan ini dapat membawa dampak positif seperti kemajuan dan peningkatan kualitas hidup, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan seperti pergeseran nilai dan konflik sosial. Oleh karena itu, masyarakat perlu mampu menyesuaikan diri secara bijak agar tetap menjaga identitas budaya sekaligus mengikuti perkembangan zaman. Oke, baik. Di sini Ibu akan memberikan tugas kepada adik-adik. Nah, tugas adik-adik silakan mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan perubahan sosial budaya dalam sejarah di kehidupan masyarakat. Nah, adik-adik masing-masing tulis di kertas folio bergaris dan minggu depan silakan kumpul ya. Oke, dan terima kasih. Pertemuan kita sampai di sini dan sampai bertemu di minggu depan.
Metode pembelajaran yang kedua yaitu metode diskusi. Alasan saya memilih metode diskusi tersebut yaitu metode diskusi dalam pembelajaran ini dapat membuat peserta didik lebih aktif dan terlibat langsung dalam proses belajar. Nah, melalui diskusi, peserta didik tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga dapat menyampaikan pendapat, bertanya, dan bertukar ide dengan teman. Nah, di sini saya memilih salah satu contoh materi pembelajaran, yaitu konsep dasar ilmu sejarah. Nah, tujuan pembelajaran dari konsep dasar ilmu sejarah yaitu sejarah sebagai ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu serta mengenal unsur-unsur penting di dalamnya seperti waktu, tempat, pelaku, dan peristiwa. Selain itu, adik-adik juga diharapkan mampu memahami konsep waktu dalam sejarah, seperti berpikir kronologis atau urutan waktu, dan hubungan sebab akibat. Adik-adik juga dapat mengetahui berbagai sumber sejarah, baik tertulis, lisan, maupun benda, serta mampu berpikir kritis dalam menganalisis peristiwa sejarah. Tidak hanya menghafal, melalui pembelajaran sejarah, adik-adik diharapkan memahami manfaat sejarah bagi kehidupan masa kini dan masa depan, serta menumbuhkan sikap menghargai peristiwa dan perjuangan manusia di masa lalu. Oke, baik. Nah, dari singkat materi yang Ibu sudah jelaskan tadi, adik-adik silakan duduk bentuk kelompok. Nah, di sini Ibu bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama menjelaskan tentang konsep dasar ilmu sejarah berpikir sinkronik. Dan kelompok yang kedua itu membahas tentang berikan contoh konsep dasar ilmu sejarah berpikir diakronik. Dan kelompok yang ketiga itu membahas tentang apa pentingnya konsep dasar ilmu sejarah berpikir kausalitas. Oke, baik adik-adik. Sudah selesaikan mengerjakan tugas kelompok tersebut. Silakan maju dan presentasi di depan masing-masing kelompok ya. Oke, adik-adik sudah selesai presentasi. Mungkin dari kelompok lain ingin bertanya atau memberikan sanggahan, tambahan, dan lain-lain. Mungkin teman-teman kelompok tersebut yang presentasi bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman dari kelompok lain bisa bertanya. Oke, baik. Dari sekian materi yang sudah dibahas dan teman-teman juga sudah mengerjakan tugas dengan baik dan mempresentasikan tugas dengan baik. Nah, di sini kesimpulan dari materi kita pada hari ini yang temanya itu konsep dasar ilmu sejarah. Nah, konsep dasar ilmu sejarah itu membantu adik-adik memahami peristiwa masa lalu secara runtut dan bermakna. Melalui sejarah, adik-adik tidak hanya mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga memahami waktu, sebab akibat, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap peristiwa. Dengan demikian, sejarah menjadi ilmu yang penting untuk membentuk cara berpikir kritis dan bijaksana dalam melihat kehidupan. Baik, metode pembelajaran yang ketiga yaitu metode active learning. Alasan saya memilih metode active learning ini karena metode ini menetapkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, sehingga mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga aktif terlibat dalam proses belajar. Nah, melalui metode active learning, siswa didorong untuk berpikir kritis, bertanya, dan berdiskusi, dan mengemukakan pendapat sehingga pemahaman mereka
terhadap materi menjadi lebih mendalam. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh tema pembelajaran metode active learning, yaitu sejarah sebagai ilmu. Baik, kompetensi dasar dari tema sejarah sebagai ilmu yaitu memahami konsep dasar sejarah sebagai ilmu, meliputi pengertian sejarah, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu, serta metode penelitian sejarah. Yang berikut menyajikan hasil pemahaman tentang konsep dasar sejarah sebagai ilmu dalam bentuk tulisan atau prasasti. Nah, tujuan pembelajaran dari tema sejarah sebagai ilmu yaitu materi sejarah sebagai ilmu adalah agar siswa mampu memahami dan menjelaskan konsep sejarah secara ilmiah. Siswa diharapkan dapat mengetahui pengertian sejarah, memahami ciri-ciri sejarah sebagai ilmu, serta mengenal metode penelitian sejarah seperti heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Nah, selain itu, siswa juga mampu berpikir kronologis atau urutan waktu, kausalitas atau sebab akibat, serta memahami perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Dengan tujuan ini, siswa tidak hanya menghafal peristiwa sejarah tetapi juga mampu menganalisis dan memahami makna dari peristiwa tersebut secara lebih kritis dan sistematis. Baik, dari singkat materi yang sudah dijelaskan, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan. Yang mau menjawab angkat tangan ya adik-adik. Nah, pertanyaan Ibu yaitu kronologis atau urutan waktu itu contohnya seperti apa? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu kausalitas atau sebab akibat itu contohnya seperti apa? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Di sini adik-adik silakan membagikan dua kelompok dan masing-masing kelompok itu yang kelompok yang satu itu kelompok pro dan kelompok yang kedua itu kontra. Nah, kelompok yang pro itu dia setuju bahwa sejarah itu sebagai ilmu dan kelompok kontra itu dia tidak setuju sejarah itu sebagai ilmu. Nah, di sini Ibu memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk adik-adik mau debat atau memberikan konstruksi atau sanggahan, Ibu memberikan kesempatan. Oke, baik, terima kasih. Nah, dari metode active learning dan contoh materi itu, sejarah sebagai ilmu, di sini menyimpulkan bahwa sejarah sebagai ilmu itu adalah sejarah bukan hanya cerita masa lalu, tetapi sebuah ilmu yang dipelajari dengan cara yang teratur dan berdasarkan fakta. Nah, sejarah juga memiliki langkah-langkah yang jelas, seperti mencari sumber, memeriksa kebenaran, menafsirkan, dan menuliskannya kembali. Dengan mempelajari sejarah, kita bisa memahami urutan waktu, sebab akibat suatu peristiwa, serta melihat perubahan dalam kehidupan manusia. Jadi, sejarah membantu kita berpikir lebih jelas dan memahami kehidupan sekarang dari kejadian di masa lalu. Baik, pemahaman perspektif peran guru pada abad ke-21 yaitu menurut saya peran guru pada abad ke-21 tidak lagi hanya sebagai pemberi materi, tetapi sebagai pembimbing dan fasilitator dalam pembelajaran. Guru membantu siswa untuk aktif mencari, memahami, dan mengelola informasi. Bukan hanya menghafal, guru juga berpikir dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Selain itu, guru juga harus mampu memanfaatkan teknologi dalam proses belajar agar pembelajaran lebih menarik
dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dengan demikian, guru menjadi pendamping yang membantu siswa agar secara mandiri dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Baik, dari ketiga metode tersebut yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan metode active learning. Nah, di sini kesimpulan bahwa sejarah seperti pajar masa lalu. Mungkin sudah pergi tapi tetap memberi pelajaran dan membentuk kita jadi lebih kuat.